Kalau Anda pikir asal memiliki bahan dan resep yang bagus, lantas hasil bakso Anda otomatis bagus, maka jangan kecewa, jangan marah-marah kalau ternyata hasil bakso Anda jelek setelah dipenggilingan. Kenapa? Karena penggilingan sendiri itu memiliki beberapa faktor yang juga menentukan krusial untuk menghasilkan bakso yang bagus atau enggak. Setidaknya ada 3 hal yang akan jelaskan hari ini tentang faktor krusial apa yang dipengaruhi penggilingan sehingga hasil bakso kita bagus atau enggak. Dari 3 faktor yang akan saya jelaskan yang sangat dipengaruhi oleh kualitas penggilingan, biasanya yang nomor 3 ini yang paling tidak disadari tapi penting. Nah, coba nanti ya, Anda jangan skip. Yang pertama dulu deh, yang paling sederhana, paling simpel, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hasil bakso bagus atau enggaknya, dan ini ditentukan penggilingan, itu adalah dari takaran es dan bahan-bahannya. Nah, kalau bahan-bahan mungkin agak minor, agak ya Anda bisa meracik sendiri, Anda bisa serahkan ke tukang penggilingan, jadi masih 50-50. Tapi umumnya takaran es itu biasanya yang ngatur adalah tukang giling, dan ini sangat penting. Kenapa kok penting? Ketika Anda sudah punya bahan yang bagus, Anda punya resep yang bagus, tapi takaran esnya ini nggak pas alias kebanyakan, biasanya hasil bakso Anda akan jadi lembek, jadi empuk, jadi jelek. Itu kalau kebanyakan. Sebaliknya, ketika takaran esnya terlalu sedikit, hasil baksonya biasanya juga tidak bagus, alias terlalu padat, terlalu susah dicetak. Nah, kalaupun bisa dicetak, kemungkinan juga hasilnya kasar, pecah-pecah. Sehingga, takaran es ini sangat penting, dan memang ini yang mempengaruhi adalah faktor dari penggilingan. Nah, pertanyaannya biasanya kalau sudah seperti ini, orang bingung. Gimana nih cara kita menentukan memang masalahnya ini bukan dari resep, bukan dari bahan, tapi memang dari takaran esnya nggak pas. Cara paling sederhana, paling mudah, Anda tinggal melakukan matematika, jadi Anda timbang, Anda kan tahu, Anda mau giling dagingnya berapa kilo, tepungnya berapa, terus bahan-bahannya apa, berapa banyak, dan nanti ketika pulang di rumah, Anda timbang hasil adonannya berapa. Dari situ Anda bisa tahu kira-kira takaran esnya itu berapa banyak. Contoh, misalkan Anda giling dengan daging 3 kilo, terus Anda pakai tepungnya, ini misalkan bakso yang bagus, tepungnya cuma 500 gram, berarti kan 3,5 kilo. Ketika Anda pulang, ternyata, oh hasil adonan saya jadi 5 kilo, 6 kilo. Berarti kita bisa tahu, dari 3,5 tadi, hasilnya 5-6 kilo, berarti kan kurang lebih esnya berapa? 1,5 sampai 2,5 kilo kan? Sehingga dari sana kita bisa kira-kira nih, oh kalau segini ini kebanyakan atau enggak. Nah, kasusnya kalau misalkan Anda merasa di penggilingan Anda tidak ada opsi, seringnya nggak pas, seringnya kebanyakan, hal terbaik yang bisa kita lakukan ada 2. Yang pertama tentu meminta request Anda sedikit cerewet lah ke tukang penggilingannya supaya hasilnya bisa lebih pas esnya. Kalau ternyata nggak bisa, hal kedua yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan bahan tambahan pangan seperti memakai karagenan KRI 02. Nah, ini bisa sangat membantu ketika esnya ini agak-agak kebanyakan, itu bisa membuat hasil baksonya lebih stabil. Jadi itu cara yang paling bisa dilakukan yang masih memungkinkan. Tapi kalau ternyata kelebihannya banyak sekali, ya. Misalkan tadi dagingnya 3 kilo, tapi ternyata esnya 2 kilo. Kemungkinan hasilnya jadi lembek. Kalau sudah seperti ini ya mau nggak mau Anda mesti cerewet sih ke tukang gilingnya, memastikan supaya adonannya tidak terlalu lembek sehingga hasilnya bisa bagus. Faktor kedua yang akan mempengaruhi hasil bakso Anda berdasarkan penggilingan itu adalah di bukan kapasitas, tapi lebih ke kemampuan mesinnya. Di mana biasanya ada 2 faktor juga yang dinilai. Yang pertama itu adalah kecepatan mesinnya, dan yang kedua adalah presisi mesinnya. Jadi misal Anda punya resep yang sama, bahan yang sama, Anda giling di 2 tempat yang berbeda nih. Yang satu, kondisi mesinnya ini ya bisa dibilang biasa-biasa, kecepatannya sedang-sedang saja. Terus presisinya, jadi presisi yang saya maksud adalah pisau sama mangkoknya, itu seberapa mepet. Semakin dia mepet, semakin presisi, hasilnya itu akan semakin bagus. Jadi penggilingan pertama tadi mesinnya biasa-biasa, kemampuan pisaunya, presisinya lumayan. Terus mesin yang kedua, kecepatannya lebih cepat nih, lebih bagus. Presisinya juga ya sama lah, 11-12 sama yang pertama. Ketika Anda giling dengan resep yang sama, bahan yang sama, takaran es yang sama, hasilnya pasti akan lebih bagus yang kedua, yang kecepatannya lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kita ngomong bakso kenyal itu kan selalu dihasilkan dari aktivasi protein, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi aktivasi protein itu lebih banyak atau lebih sedikit itu adalah di mesinnya. Semakin presisi pisau sama mangkoknya, semakin cepat putarannya, itu yang akan memberikan hasil aktivasi yang lebih bagus. Makanya biasanya kalau pabrikan yang mereka sudah ngerti, mereka tidak keberatan invest
mesin yang harganya mahal, yang sampai impor ratusan juta bahkan miliaran tuh ada, karena mereka tahu biasanya semakin mahal harga mesinnya, biasanya kemampuannya, kecepatannya, presisinya, pisaunya, banyaknya itu juga sangat mempengaruhi. Lebih banyak, lebih baik, lebih bagus. Makanya sebanding lah. Kok bisa dibilang sebandingan? Loh enggak, agak nyimpang dikit nih, nggak apa-apa. Ini, kalau kita ngomong resep kita yang bagus, jadi yang premium, yang dagingnya banyak, kualitas dagingnya bagus, tepungnya sedikit, esnya juga sudah teratasi dengan baik, maka kemungkinan hasilnya tidak terlalu kelihatan. Jadi kalau dinilai misalkan resep kita premium, ya hasil baksonya menggunakan mesin yang super bagus, sama yang lumayan bagus, mungkin cuma 9 sama 10, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi ketika kita bikin bakso yang kelasnya murah, yang middle ke low yang murah, bahannya nggak terlalu bagus, terus ya intinya pokoknya bukan yang kelas premium yang lebih susah. Faktor mesin itu akan memberikan hasil yang sangat berbeda. Kenapa? Karena semakin kualitasnya jelek, semakin murah bakso kita perlu mengoptimalkan segala proses. Dan di sini baru kelihatan sekali mana hasilnya itu yang sangat signifikan antara mesin yang biasa atau yang bagus. Makanya kalau Anda di penggilingan, Anda punya beberapa opsi, Anda bisa coba lihat mesinnya itu muternya seberapa cepat, presisinya pisau sebagaimana. Kalau Anda bisa pilih yang lebih bagus saja. Nah, sebaiknya kalau Anda mau bikin pabrik, saran saya kalau memang sudah berniat invest, Anda sudah yakin jalan, investlah mesin yang bagus. Jadi jangan cuma tergiur di harga, tapi benar-benar pastikan benefit dari mesin yang Anda beli. Karena itu sangat pengaruh, apalagi kalau Anda pakainya bakso yang kelasnya menengah ke bawah. Faktor ketiga, yang terakhir dan yang sering orang nggak sadari itu adalah masalah di tahapan. Nah, tahapan ini kelihatannya sepele karena yalah bikin bakso pokoknya dimasukkan semua kan beres. Padahal proses penggilingan, proses tahapan kita memasukkan apa, mencampurkan apa itu juga sangat mempengaruhi hasilnya. Dan ini biasanya salah satu rahasia kenapa pabrikan itu bisa memberikan hasil yang lebih bagus tapi harganya lebih murah. Karena mereka mengoptimalkan tahapannya. Jadi kembali memang ada faktor resep, ada faktor bahan tambahan pangan, terus juga ada tahap dari penggilingannya bagaimana. Kalau Anda resep sudah bagus, mesin sudah bagus, tapi tahapannya agak-agak morat-marit, agak-agak tepat, hasilnya juga nggak sempurna. Nah, tahapan yang saya maksud yang tepat seperti gimana? Yang pertama yang perlu kita ingat kan kembali, seperti yang saya sampaikan tadi, bakso lebih kenyal ketika aktivasi proteinnya lebih bagus. Sehingga tahapan awal, tahapan yang harus dilakukan waktu kita giling, itu adalah mengoptimalkan proses aktivasi proteinnya ini. Jadi tahapan yang benar, pertama giling itu masuk daging dulu, sedikit es, garam, dan juga pengenyal yang berjenis fosfat. Bisa Anda dapatkan misalkan dari STPP atau dari Wendapos. Itu bisa Anda pilih salah satu. Kenapa kok di awal? Karena fosfat yang ketemu garam dan ketemu di giling pertama itu akan mengaktifkan protein secara optimal dari dagingnya. Coba bayangkan misalkan saya nggak mau ngikutin seperti itulah, ribet. Langsung wes, pokoknya saya masukkan semua, bahan-bahan semua masuk, tepung masuk, bumbu masuk, es masuk, tinggal giling. Hasilnya gimana? Aktivasi proteinnya tidak akan optimal karena fosfat tadi itu kan perlu masuk ke dagingnya. Ketika dia masuk, dia kena tumbukan mesinnya, putarannya tadi, dia akan aktivasi protein. Tapi kalau ternyata ketika awal sudah masuk tepung, masuk bahan-bahan yang lain, si dagingnya tadi akan ketutup sehingga fosfatnya tidak bisa masuk sempurna, makanya hasil aktivasinya nggak bagus. Nah, kembali apakah hal-hal seperti ini sangat krusial? Ya tergantung Anda bikin baksonya yang kelas apa. Kalau Anda yang kelas mahal tadi, premium, mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau yang murah, yang kita memang perlu mengoptimalkan semua proteinnya, ini akan sangat kelihatan. Nah, kalau Anda sudah tahu tahapannya seperti itu yang pertama, tahapan yang kedua adalah memasukkan bumbu-bumbu dan semua bahan tambahan lain yang Anda pakai. Giling-giling-giling, selesai yang terakhir sekali, baru Anda memasukkan tepung dan juga sisa es. Kenapa kok tepung dan sisa es ini dimasukkan belakangan? Karena satu, tepung kan filler, sehingga dia masuk yang terakhir aja. Terus yang kedua, es itu dibagi dua tahap, awal dan akhir itu untuk menjaga suhu adonan agar tetap dingin. Karena prinsipnya aktivasi protein selain karena kualitas mesin, karena bahan tambahan pangan seperti Wendapos tadi, dan juga ada faktor ketiga yaitu suhu. Semakin dingin, kualitas protein yang diaktifkan akan semakin optimal. Makanya tahapan ini penting dan Anda bisa pilih apakah tukang penggilingan Anda, tim penggilingan Anda memang melakukan tahapan yang tepat atau enggak. Kalau enggak, mungkin Anda bisa punya alternatif penggilingan lain, Anda bisa coba pindah ke sana. Seharusnya kalau mereka memenuhi 3 faktor tadi, takaran,
mesin, dan juga tahapan, seharusnya hasil bakso Anda bisa lebih bagus.